Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pembahasan masih tentang fadilah melakukan salat sunnah di rumah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas bahawa di antara keutamaan melakukan salat sunnah di rumah yaitu untuk menghindarkan rumah menjadi seperti kuburan. Jadi menghindarkan kesan kuburan, dan itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat sunnah untuk membuat rumah tidak seperti kuburan. Dan kita sudah bahas panjang lebar tentang maksud daripada hadis tersebut. Kita lanjutkan berikutnya, keutamaan melakukan salat sunnah di rumah, yaitu agar rumah bercahaya sekaligus mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat, yaitu asar dari Umar bin Khattab, dan ini disahihkan melalui riwayat Imam Al-Bukhari. Umar bin Khattab pernah berkatakan bahawa salatul mar'i fi baitihi, salat seseorang di rumahnya, nurun, maka rumah itu mendapatkan cahaya. Fanawiru buyutakum, maka berikanlah cahaya atau buatlah rumahmu bercahaya. Jadi Umar tentu tidak sembarangan mengucapkan kalimah kecuali apa yang dia dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan salat sunnah di rumah, maka rumah itu bercahaya. Kadang-kadang kita mendapatkan sebuah fenomena bahawa ada rumah yang besar, megah, mewah, tetapi penghuninya benar-benar hidup dalam kegelapan. Tidak banyak kebaikan yang mereka lakukan. Hari demi hari dihiasi dengan pertengkaran, atau paling kurang tidak mampu melakukan ibadah dengan semangat. Lalu kalau kita lihat juga penghuni rumah tersebut, kadang-kadang hati mereka, fikiran mereka itu penuh dengan kegelapan, sehingga tidak berfikir dengan jernih. Karena kita kadang-kadang kalau berada dalam kegelapan, maka kita tidak menemukan jalan yang benar.
kecuali setelah diberi lentera atau diberikan senter di tangan, baru kita tahu mana jalan yang harus kita tempuh. Begitulah Allah memberi istilah hati dengan cahaya. Jadi hati itu kalau bercahaya, maka dia banyak mendapatkan hidayah, lalu dia tumpahkan melalui ketaatannya. Tapi kalau hati gelap, maka susah untuk mendapatkan nasihat, mendengar, dan juga susah untuk melakukan kebaikan. Allah SWT itu menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 122, "Aw man kana mayitan fa ahyaynahu." Jadi kata Allah, barang siapa yang hatinya, barang siapa yang keadaannya seperti orang yang sudah mati, fa ahyaynahu, lalu kami hidupkan mereka, waja'alna lahu nuran, dan kami berikan atau kami ciptakan cahaya untuknya. Dengan cahaya itulah yamshi bihi fil nas, dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia, kama masaluhu fil dhulumat laisa bi kharijin minha, yaitu sama seorang yang sedang berada di dalam gelap gulita, lalu dengan cahaya dia bisa keluar dari kegelapan tersebut. Nah, ini tamsilan-tamsilan Allah ini sebenarnya Allah ingin memberitahu bahwa yang membuat kita tahu arah kemana kita menuju, tahu petunjuk hidup, dan kita tidak tersesat di dalam kehidupan yang bisa saja terlalu mengarah kepada dunia, maka kita butuh cahaya. Dan cahaya itu yang bisa berikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu jalan agar kita dan keluarga dan semua penghuni rumah bercahaya, bercahaya hatinya, bercahaya fikirannya, salah satunya yaitu dengan cara melakukan salat sunnah di rumah. Dan itu yang seperti dikatakan oleh Umar bin Khattab dalam Syarah Bukhari. Jadi disuruh cahaya, disuruh sirami rumah dengan cahaya. Salah satu yang dimaksud adalah salatlah sunnah di rumah. Nah, ini kita sudah jelaskan ya, salat sunnah apa saja selain yang dianjurkan di masjid, maka salat sunnah apapun, duha, tahajud, itu hendaknya dilakukan di rumah. Ya, tentu berbeda dengan solat-solat tertentu yang berhubung kait dengan masjid, seperti yang sudah pernah kita jelaskan. Kalau solat penutup amal subuh, solat syuruk atau solat isyraq, ya itu tentu tidak bisa dilakukan di rumah, karena Nabi mensyaratkan barang siapa yang solat subuh di masjid lalu selesai solat dia berzikir, mengingat Allah, dia duduk di tempatnya, dia tidak berpindah dari masjid, lalu kemudian dia tutup amal sampai terbitnya matahari, lalu dia tutup dengan 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji, mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna. Nah, itu kalau begitu, salat yang begitu tidak bisa dibawa ke rumah, dia harus diselesaikan di masjid. Tapi syaratnya satu paket dengan salat subuh. Jadi tidak berlaku salat itu kalau pulang ke rumah lalu kemudian melakukan salat syuruk ketika terbit, setelah terbit matahari kita lakukan salat syuruk di rumah, tidak berlaku, dan tidak dihitung mendapatkan pahala seperti tadi, karena kita tidak lagi terikat dengan paket salat subuh. Tapi kalau salat-salat yang tidak dianjurkan di masjid, ya, seperti kita sebutkan tadi, salat apapun, bahkan salat sunnah mutlak, ya, itu hendaknya kita lakukan di rumah, dan dijanjikan bahwa rumah itu akan bercahaya.
Nah, kalau rumah sudah bercahaya, tentu yang dimaksud bukan keluar cahaya dari dinding-dinding rumah. Lalu kalau ada kamera satelit menangkap ternyata rumah kita bercahaya, itu kalau sudah begitu malah kita biasanya bisa-bisa dikelabui syaitan. Jadi dianggap rumah kita rumah orang keramat, lalu orang datang berobat ke rumah kita karena sudah bercahaya. Nah, itu bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya rumah itu terang benderang, orang di dalamnya pun melakukan tindakan apapun itu dengan hati yang bersih. Karena salah satu penyebab kita sering terjadi keributan, ketidaknyamanan dalam rumah karena penghuninya punya hati yang gelap. Jadi sedikit saja masalah, itu langsung sumbunya terbakar, langsung berubah menjadi api. Sedikit isteri melakukan kesalahan, itu suami langsung mencaci maki, kemudian memukul, mengusir. Begitu juga dengan anak. Kalau ada anak yang mungkin masa anak-anak ada kenakalan yang dia lakukan, seorang ayah yang tidak bercahaya hatinya, itu kadang-kadang hal sepele pun menjadi perkara yang besar, yang selayaknya bisa dinasihati dengan baik-baik dan itu akan menyentuh hati anak, tapi tidak bisa. Maka seorang isteri pun juga begitu. Jadi bahaya ketika kehidupan ini tidak ada cahaya dalam rumah kita, dan orang pun tak senang. Di lingkungan manapun kita tinggal, orang tak senang karena keadaan orang yang punya rumah pun begitu. Dengan tetangga tak baik, dengan lingkungan tak baik, hidup tidak ada manfaat. Sudah tidak ada manfaat, lebih parah ketika memberi mudarat. Cobalah Bapak Ibu survei orang-orang yang selalu kehidupannya penuh dengan masalah di dalam rumahnya sendiri. Masalah dengan keluarga, masalah dengan mertua, masalah terus-terusan. Itu berawal dari tidak ada cahaya yang datang dari Allah. Jadi semua tindakannya itu dibantu oleh syaitan. Kalau syaitan berbisik, pukullah, dia langsung pukul. Kalau syaitan berbisik, caci maki saja, ini cacinya. Dengan tetangga pun kadang-kadang begitu. Ini semua berakibat fatal, bisa terjadi pertengkaran, pembunuhan dan macam-macam. Dan kalau kita lihat-lihat, semua orang yang model begitu berawal dari rumah. Sangat tidak nyaman, Pak, ketika rumah kita dipenuhi dengan keadaan suasana yang penuh dengan ketidaknyamanan tadi. Mau ke kantor pun itu terbawa. Kadang-kadang tidak semangat untuk mencari nafkah. Ada yang pergi ke kantor dengan wajah yang terbawa dari keributan di dalam rumahnya. Inilah makanya kita perlu bantuan Allah untuk memberi cahaya rumah. Jadi cahaya itu duduk di hati, bisa duduk di dalam pikiran, akal kita sehat. Itu kan sifatnya para nabi. Nabi itu kalau terjadi apapun dalam rumah tangga, itu kan tetap mereka menasihati dengan cara yang baik, dengan cara mau'izah hasanah. Bahkan Rasulullah ketika mendapatkan berita fitnah terhadap Aisyah yang dituduh selingkuh dengan Safwan, karena tertinggal di barisan paling belakang lalu dibantu oleh Safwan, mulailah orang-orang munafik menghembuskan fitnah bahwa Aisyah selingkuh dengan Safwan. Rasulullah yang tidak tahu benar atau tidaknya itu tidak memarahi Aisyah, tidak membentaknya, tidak mencacinya, namun Rasulullah menunggu jawaban dari Allah, apa benar atau tidak tuduhan itu.
beliau hanya menyuruh Aisyah pulang ke rumah ayahnya sambil menunggu jawaban. Dan ternyata kemudian turunlah ayat menjawab fitnah tersebut telah dihembuskan oleh orang-orang munafik. Abu Bakar sebagai ayah daripada Aisyah itu sangat kecewa ketika ternyata salah satu yang menghembuskan fitnah tersebut adalah saudaranya. Saya lupa entah saudara sepupunya atau salah satu orang yang ditolong, yang salah satu orang yang sering ditolong oleh Abu Bakar. Jadi diberikan nafkah tiap-tiap bulan. Dia pula yang memfitnah Aisyah. Dan Abu Bakar sebelum turun ayat Allah itu sempat berjanji di dalam hatinya bahwa dia tidak akan lagi menolong orang tersebut, saudaranya ini perempuan juga. Tapi ternyata kemudian setelah Allah membongkar kejadian yang sebenarnya, karena hati Abu Bakar ini begitu sucinya, bersihnya, sehingga dia takut menghadap Allah dalam keadaan dia punya terselip di hatinya kebencian terhadap orang lain, sehingga dia menghentikan sedekahnya. Akhirnya dia dengan hati yang walaupun terpukul, tetapi dia menutupi kemarahan hatinya dengan tetap memberikan sedekah. Itu model-model hati yang bercahaya. Jadi pikiran panjang. Makanya kita sering cerita, Ibu yang Allah muliakan, rumah yang bercahaya itu kegembiraan di dalamnya itu dapat. Jadi paham betul suami membahagiakan isteri itu, paham betul. Jadi kemanapun dia pergi, kalau cahaya di hati telah ada, itu tetap dia akan menumpahkan kasih sayang kepada keluarga. Itu kemanapun pergi tetap telefon isteri, tanya mau dibeliin apa, mau sate padang atau sate matang, karena kalau sate padang tidak matang. Jadi itu nanya tu, sederhana tapi membahagiakan. Tanya sama anak mau dibeliin apa, mau makan apa. Jadi dia pun merasa tak nyaman kalau dia makan sendiri di luar bersama teman-temannya, tapi dia melupakan keluarganya. Itu kan orang yang bercahaya hatinya. Tapi kalau tak bercahaya hati, upanena. Itu kalau dengan teman duduk di kedai kopi, duduk sampai malam, semua makanan dilibasnya. Kalau mie itu, makan mie itu harus pakai udang, pakai daging, pakai telur, macam-macam. Tapi tidak pernah dibungkus untuk keluarga. Yang lebih parah lagi, dia memfoto makanan tersebut, dia kirimkan ke istrinya, dia kirimkan anaknya, lalu dia tuliskan, sebentar lagi ya papa pulang, ini papa sedang menikmati ini. Bagaimana perasaan keluarga? Itu kenapa Pak? Hati tak bercahaya. Maka rumah itu bercahaya hati, bercahaya rumah. Jadi pulangnya seorang ayah ke rumah itu, kalau rumah sudah bercahaya, dirindukan oleh anak-anaknya. Jadi baru terdengar suara mesin motor saja, karena biasanya kan orang Pak itu sudah tahu, menandai suara mesin motor ayahnya tahu, karena yang paling buruk suara di komplek itu motor ayahnya. Jadi dari jauh tu anak sudah tahu ayah pulang, itu sudah tahu. Tapi ketika itu dia sambut dengan gembira, anak-anak sudah loncat-loncat, ayah pulang. Isteri pun membukakan pintu pagar dengan senyum. Ini bahagia hati. Itu yang kita tak sadari, bahwa kita mendapatkan itu dari Allah. Kenapa kok isteri bisa merindukan suaminya? Kenapa suami selalu mengingat-ingat istrinya? Kenapa anak-anak tak sabar menunggu ayah pulang? Tapi kalau seandainya rumah itu gelap, jadi muka orang tinggalnya saja itu wajahnya Pak, wajah-wajah orang gelap. Jadi aura wajah itu nak nampak auranya orang-orang saleh. Itu bangun tidur, tak pernah solat subuh. Itu kalau surah rumah tak bercahaya, tak solat subuh.
bangun jam-jam 9, jam-jam 10, rambut acak-acakan. Rambut saja sudah acak-acakan begitu. Ada yang model tak cuci mulut langsung menuju ke dapur. Itu gaya hidup begitu, isteri pun begitu. Itu Allah akan buat rumah itu betul-betul hancur-hancuran. Jadi yang ada terdengar setiap hari adalah kalimat-kalimat yang menyakitkan. Anak pun akhirnya tak betah. Anak punya pacar sendiri untuk melakukan curhat. Dia lampiaskan semua perasaannya kepada pacarnya. Dia tak peduli itu halal haram, dia tak peduli. Karena dia sudah tahu bahwa ayah ibunya disibukkan dengan bertengkar, tak sempat memikirkan kehidupannya. Bahkan kami mendapatkan kekecewaan anak-anak ketika dia mendapatkan ranking di sekolahnya atau di pesantrennya, pulang ke rumah tidak ditanya oleh ayah ibunya sedikit pun. Itu kami terima Pak, curhat dari anak-anak. Dia berusaha di pesantrennya belajar dengan kuat, pulang ke rumah tidak ditanya adik ranking berapa, apa aja, Masya Allah, ini luar biasa, Al-Quran sudah berapa, tidak ditanya. Kenapa? Ayahnya tak peduli dengan itu. Ayahnya yang peduli cuma kehidupan dunianya sendiri. Jadi siang malam mikir hidup itu hanya untuk mencari rezeki. Jadi tidak betul-betul psikologinya terganggu. Apalagi ayah-ayah yang memang ahli maksiat, jadi hidup dengan judi, nipu orang, menzalimi orang lain, itu kan dihancurkan Allah sehingga cahaya rumah dicabut. Itu kalau sudah begitu berantakan betul, berantakan betul. Nah, coba lihatlah semua kejadian-kejadian di dalam rumah yang tak ada cahaya. Ujung-ujungnya pertengkaran itu diakhiri dengan bunuh diri. Sudah banyak dia dapatkan istrinya melakukan hal-hal yang di luar nalarnya. Apakah istrinya selingkuh atau istrinya membuka aurat terus-terusan, berjoget-joget di depan TikTok. Dia pamerkan auratnya ke seluruh dunia. Itu akibat apa? Kenapa istri tak taat? Kenapa istri kadang-kadang ada yang tak mau menyambut suami? Karena kalau sudah keadaan begitu, ini suami ahli maksiat, istri pun maksiatnya berbeda. Suami pulang ke rumah, begitu terdengar mesin motor dari seorang ayah ini, maka anak itu tetap mengatakan perkara yang sama, mak, ayah pulang, tapi dengan intonasi yang berbeda. Kalau tadi anak akan mengatakan ayah pulang, ayah udah pulang, senangnya luar biasa. Tapi kalau model ayah tak bercahaya hati, yang anak-anak tahu kalau dia pulang, itu kemungkinan rumah itu akan kedatangan monster, kedatangan gendut. Gendut apa bahasa Indonesianya? Apa gendut bahasa Indonesianya? Gendro, bolehlah gendro. Bayangkan Pak, itu anak mengatakan kepada mamaknya, mak, ayah pulang. Cara bilangnya dah beda Pak, ayah pulang. Itu si mama langsung bersiap-siap. Kata si mama, nak, buka pintu. Kata si anak, mama aja yang buka. Malam kemarin adik udah buka, ditendang dengan pagar, nganga adik ditendang. Kata si mama, sama juga, mama udah berapa kali kena tendang juga. Akhirnya tidak ada yang buka pintu satu pun. Nah, mulai malam itu bukan hanya pintu pagar kena tendang, pintu-pintu ruang tamu kena tendang semua. Hidup baru pulang mengamuk lagi. Gelas pecah, piring pecah. Itu bagaikan neraka, hidup karena rumah tak punya cahaya. Jadi kita kadang-kadang terfikir, Bapak Ibu, kenapa kok rumah saya bisa begitu? Lalu kita lihat rumah orang sebelah kita, Pak, kok suaminya pagi-pagi udah keluar salat subuh, kadang-kadang bawa istri, kadang-kadang tidak. Lalu kita lihat anaknya ketika pergi sekolah dihantarkan oleh ayah ibunya, lalu kemudian anak itu sebelum pergi mencium tangan ayah ibunya, lalu ayah ibunya mencium kening anaknya, lalu sepasang suami istri ini duduk di depan rumah
Kalau di waktu senggang bercengkrama, itu kan sederhana Pak. Isteri buat kopi, itu duduk di depan ruang itu buat kopi. Isteri cuma buat kopi Pak. Nanti temannya apa Pak? Ya paling rengginang itu Pak. Betul rengginang Pak. Nah itulah rengginang itu temannya itu Pak, dicelup dalam kopi kan? Kadang-kadang kopi dicelup dalam rengginang, gitu-gitu Pak. Tapi bicara berdua bahagia, cerita begitu bahagia Pak. Kita heran, kok mereka tidak pernah bertengkar? Kok kita terus-terusan kehidupan begitu? Kok suami kita begitu? Kok istri kita begitu? Kenapa itu bisa beda? Apa yang terjadi? Tidak ada lain, Allah telah mencabut cahaya dari rumah kita, dan Allah berikan cahaya di rumah orang-orang yang Allah inginkan. Makanya ya, kehidupan itu butuh bantuan Allah. Caranya bagaimana? Lakukanlah salat sunnah. Itu salah satu cara ya. Dalam salat sunnah kan kita berzikir, memuji Allah, kemudian ada bacaan Qur'annya. Ya paling bagus lagi tambah lagi dengan bacaan Al-Quran. Jadi benar-benar ya, orang yang hatinya bercahaya itu bagaikan orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah? Masalul baitil ladzi yazkurullah fih, permisalan rumah yang ada zikir, menyebut-nyebut Allah di dalamnya, wal baitil ladzi la yazkurullah fih, jadi perbandingan rumah yang ada zikir, menyebut Allah di dalamnya, dengan rumah yang tak pernah menyebut Allah di dalamnya, masalul hayyi wal mayyit, perbandingannya seperti orang hidup dan orang mati. Jadi jauh sekali perbandingan. Rumah yang di dalamnya dibacakan ayat, ada salatnya, malam di tengah malam pun salat, itu adalah permisalan orang hidup. Tapi rumah yang tak pernah ada zikir dalamnya, salat sunnah tak ada, bahkan mungkin salat wajib pun tak ada, Quran tak pernah baca ya, tidak ada kalimah-kalimah yang baik, maka bagaikan orang mati, kaku, terbaring, tak bermanfaat. Dia berada di alam kubur, gelap gulita ya. Ini perbandingan yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada yang kita lupakan, bahwa kita berusaha untuk membuat rumah asri, nyaman, dengan cara apa? Dengan pikiran kita. Kita mulai hadirkan kebun di belakang, kita buat taman di rumah, ada kolam untuk berenang di belakang, lalu kita buatkan ayunan. Tapi yang kita lupa, ternyata itu semua tak ada jaminan kebahagiaan. Yang menjamin terjadinya kebahagiaan ketika rumah kita hiasi dengan menyebut-nyebut Allah. Dan salah satu tempat menyebut Allah terbaik adalah di dalam salat kita. Makanya kan Rasulullah mengatakan bahawa yang membuat hidup suami isteri itu langgeng di dalam rahman Allah, apa salah satunya berdasarkan hadis Nabi, yaitu saling membangunkan untuk melakukan salat tahajud. Jadi kan kata Nabi, rahimallahu rajulan, Allah sayang sekali kepada seorang suami yang dia bangun untuk salat tahajud, wa aiqadha ahlah, lalu dia membangunkan istrinya. Jadi bukan hanya dia yang bangun, dia bangunkan istrinya untuk tahajud juga. Tahajud bukan salat yang disunnahkan berjamaah. Tahajud lebih utama melakukannya sendiri-sendiri. Jadi bangunkan itu untuk salat sendiri-sendiri. Berjamaah dibolehkan dalam kondisi memberi pendidikan tarbiyah, tapi tidak baik dilakukan berulang-ulang berjamaah untuk tahajud. Nah, lalu Nabi sambung, kalau si isteri ini tidak mau bangun, merasa susah bangun di malam hari, maka si suami disuruh oleh Nabi, hendaknya dia menyiram, memercikkan air ke istrinya. Sampai segitu suruhan. Berarti kan ini suruhan yang sifatnya suruhan yang kuat. Ada maksud kenapa Allah nyuruh sampai segitunya. Lalu Nabi sambung dalam hadis itu, wa rahimallahu imra'atan, dan Allah juga sangat sayang kepada seorang istri yang dia bangun untuk tahajud, lalu dia membangunkan suaminya.
Dan apabila suaminya enggan melakukannya, maka dia menyiramnya, memercikkan air. Bahasa rahimallah berarti kalau mereka berhasil sama-sama salat sunnah tahajud dalam rumah tersebut, maka disitulah datangnya rahmat Allah. Kalau Allah sudah memberi rahmatnya, dimasukkan, diselipkan ke dalam hati suami sayang kepada isteri, diselipkan ke hati isteri sayang pada suami, apalagi Pak? Itulah puncak kebahagiaan. Akui tak diakui, walaupun uang banyak, tapi kalau selalu ribut dalam rumah, maka kita seakan-akan tak mendapatkan apapun hasil dari uang kita. Tapi kalau orang miskin, fakir, tapi karena dia diberi rahmat oleh Allah di dalam rumahnya, diberi cahaya di dalam keluarganya, walaupun uang sedikit, tapi hidupnya penuh dengan kebahagiaan, tawakalnya tinggi. Nah, inilah yang sangat kita butuhkan. Makanya orang hari ini sepasang suami isteri itu sibuk parenting, kemudian berulang-ulang Pak, itu sebelum nikah itu diajarkan ini, diajarkan itu, tapi mereka tidak mau salat sunnah di rumah bersama, tidak mau saling membangunkan. Itu yang membuat walaupun belajar teori macam-macam, tetap juga hidup rumah itu menjadi neraka betul Pak. Ini ada kadang-kadang yang sampai sudah bercerai, talaknya bukan talak satu lagi Pak, kadang-kadang sudah talak 3, tapi karena merasa rumah itu adalah usaha bersama, itu sampai suami tak mau keluar dari rumah itu, isteri pun tak mau keluar, jadi hidup satu kamar. Bayangkan Pak, orang sudah bercerai hidup dalam satu rumah hanya terpisah kamar. Ini perkara seperti ini terjadi, karena takut siapa yang keluar takut direbut rumah. Jadi susah sekali hidup begitu Pak. Cari Cina yang buta pun tak dapat. Bayangkan kehidupan ini, itu kan hancur sekali hidup kita Pak. Ke masjid pun tak nyaman. Ada orang yang di masjid terus-terusan tak pulang-pulang. Waktu kita tanya, "Pakan hanan wawaron dari masjid?" Apa jawabannya? "Ayo kudu di rumah." Tak sanggup saya duduk di rumah. Kenapa? Begitu saya pulang ketemu kuntilanak itu. Yang kuntilanak pun mengatakan biar dia tak usah pulang-pulang, jangan sampai gondro itu pulang. Itu parang sudah di bawah bantal masing-masing Pak. Tinggal tunggu aba-aba. Begitu kehidupan. Dari mana asal muasal sehingga hancur betul hidup kita dalam rumah? Allah cabut cahaya dari rumah. Allah cabut. Makanya cahaya itu berdampingan dengan keberkahan. Maka tadi kita sebutkan orang yang membawa salat sunnahnya ke dalam rumah, cahaya itu akan menyebabkan keberkahan Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah mengatakan apa? Iza qada ahadukum fi masjid salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Kata Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian sudah melakukan salat di masjid. Jadi maksud Nabi berarti salat wajib, karena yang diwajibkan, yang dianjurkan ke masjid itu salat wajib. Apa kata Nabi? Kalau sudah selesai salat wajib mau di masjid, maka falyaj'al libaitihi nasiban min salati, jadikanlah bahagian salatmu yang sunnah di rumah. Jadi jangan habiskan di masjid, ambillah yang sunnah-sunnah, lakukanlah di rumah. Sampai begitu kata Nabi. Kenapa? Rasulullah menyambung, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan, karena dengan dia membawa salat sunnahnya ke rumah, maka Allah menjadikan rumahnya khairan. Allah kirimkan ke rumah itu kebaikan. Nah, kebaikan ini apa? Barakah. Bapak Ibu, apa makna barakah? Barakah itu ziyadatul khair atau kasratul khair, banyaknya kebaikan. Jadi rumah kalau sudah bercahaya, barakah, itu muncul sendiri Pak kebaikan-kebaikan. Muncul. Suami ingin berbuat baik, istri ingin berbuat baik. Itu istri tiap-tiap hari nanya ke suami, "Abang mau dibuatin apa? Nanti kalau pulang kerja mau dibuatin apa? Mau dibuatin mie pangsit atau mau dibuatin pizza? Mau dibuatin apa?" Itu selalu pertanyaan itu. Kata suami, "Tak usah buat apa-apa. Tak ada yang enak satu pun." Ini suami agak kurang ajar sedikit kalau sudah begitu kan. Tapi kenapa istri kok nanya ke situ?
Kenapa dia kok perhatian betul kepada suaminya? Barakah, banyak kebaikan yang Allah tanamkan. Dia ingin berbuat baik itu terusan, berbuat baik itu terusan, ya. Lalu kita ini ketika rumah sudah barakah, dapatkan khair di dalamnya, khairan itu, terfikir dalam kepala Pak hanya ingin menambah amal dan ibadah kita itu terus bersemangat, ya. Jam 4:30 kita sudah bangun, itu jam 4:30 terbangun tu. Jam waker tak ada, kita juga tak punya alarm khusus, tapi terbangun. Siapa yang bangunkan? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa bangun? Allah ingin orang ini berbuat baik, berbuat kebaikan yang banyak, ya. Jadi tidak ada berat hidup bagi Allah, bagi orang yang ditanamkan keberkahan. Jadi orang selama ini salah mikir. Jadi dipikirnya barakah itu kalau kaya dianggap barakah, sehingga orang mengatakan alhamdulillah hidup saya barakah, alhamdulillah, ya, ini saya keberkahan Allah ni, hari ini saya sudah kaya, dulu saya pemulung, saya begini, alhamdulillah Allah berikan berkah, alhamdulillah sudah kaya. Bukan itu barakah, tapi barakah di balik kekayaanmu ada kebaikan tak yang engkau lakukan dengan kekayaanmu, itu barakah. Alhamdulillah saya ni sehat-sehat, alhamdulillah. Kita bilang sama orang ni, ya, sampai orangnya long tentang sehat ni, kalau umur sudah 70 sehat, bisa jalan ni, tangan tak ada asam uratnya, ya paling cuma sesekali saja, alhamdulillah, gigi masih bagus segala macam. Lalu dia merasa dia dapat barakah, ini berkah Allah ni. Bukan itu barakah. Barakah apabila sehat itu melahirkan kebaikan, itu baru berkah. Karena berkah itu ujungnya baik. Apabila sehat badan ini terus-terusan berada di masjid di saat berkumandang azan, itu barakah. Barakah itu ketika sehat kita berusaha berbuat baik ke banyak orang dengan badan kita, itu barakah. Jadi diberikan Allah kesempatan berbuat baik yang banyak. Barakah itu ketika umur kita sudah lanjut, tapi kita banyak dikenang orang di atas semua kebaikan-kebaikan kita. Tangan barakah itu banyak nolong orang, kaki barakah itu banyak melangkah ke tempat yang baik, mata barakah juga begitu, lisan barakah juga begitu. Jadi terus-terusan harinya baik-baik, ya. Tak perlu jadi ustaz untuk memberi nasihat ke depan meja gini, tak perlu Pak, ya. Itu Nabi Yaqub, kemudian Luqman Al-Hakim, itu nasihatnya ke siapa sampai dimuat namanya dalam Al-Quran? Kan ke anaknya, ke keluarganya. Kan itu yang membuat Allah memuliakannya. Dia yang mengucapkan ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku. Jadi jangan mikir bahawa berkah dah cikgu ustaz, oh belum tentu Pak, belum tentu, ya. Bisa saja ustaz mungkin mengajar begini, tapi di rumahnya kita tidak tahu Pak, ya. Makanya kalau mau tahu seseorang kan kita tanya sama pasangan hidupnya, kita tanya ustaz tu ada kayak gitu, kalau di rumah ada sama kayak di masjid dia, kalau ngomongnya lembut segala macam, kata istrinya itulah genderuwo itu yang aku bilang tadi, itulah orangnya tu. Cukup banyak yang begitu Pak kejadiannya. Maka barakah itu salah satunya kata Nabi adalah bawalah solat sunnah ke rumah. Jangan semua dilakukan di masjid. Jadi solat duha tu tak usah datang ke masjid. Walaupun sempat di masjid, kalau memang kita pulang kembali dan masih ada waktu duha, maka solatlah duha di rumah. Ya, walaupun dalam hukum solat duha kan ada khilaf ulama. Di antara hukum salat duha ada yang mengatakan disuruh muwadhabah itu disuruh terus-terusan, ada juga yang mengatakan bahawa cukup sesekali saja, tidak perlu melakukan muwadhabah. Ada juga pandangan yang mengatakan kalau tidak sempat salat tahajud baru ganti dengan salat duha. Kalau tahajud malam ada, tidak perlu salat duha. Itu ada beberapa hukum tentang salat duha. Tidak sepakat semuanya mengatakan bahawa salat duha rutin. Tapi jumhur ulama mengatakan paling bagus rutin dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau begitu, apa kesimpulan kita pada malam ini? Berusahalah jadikan rumah sebagai tempat melakukan salat sunnah. Maka semua zikir-zikir kita, bacaan-bacaan Quran kita di dalam rumah itu membuat rumah itu bercahaya dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dengan membahas ini menyadari bahawa salah satu cara bahagia dalam rumah adalah dengan melakukan ibadah yang sunnah di dalam rumah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.